Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, usalli wa usallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manasarahu wa wala. Ikhwanul muslimin yarhamkumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan, usia kita panjang, mudah-mudahan ada berkahnya. Dan mari kita manfaatkan sisa-sisa umur ini dalam rangka mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik lewat ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, atau kita mentafakuri kenikmatan Allah dan mensyukurinya, insyaallah ya. Ikhwanul muslimin yarhamukumullah. Pada dasarnya kita sudah mengetahui bahwa kita sebagai makhluk Allah. Makhluk Allah artinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini makhluk Allah diciptakan sebagai makhluk sosial. Bukan kita saja sebetulnya. Semua manusia ya. Dari mulai orang kampung, orang gunung, orang kota, orang desa, cacah, menak, benghar, miskin, alat rakyat, konglomerat, dan termasuk engkong atau pejabat. Itu makhluk sosial. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sendiri-sendiri. Tidak bisa hidup individu. Kita butuh orang lain. Orang lain pun butuh kita. Jangan pun urusan dunia ya, urusan ibadah, urusan bisnis, urusan apa saja itu yang berat-berat. Urusan ketawa saja kita butuh orang lain. Ketawa butuh orang lain kita. Tidak bisa kita ketawa sendiri. Ada nggak orang ketawa sendiri? Nggak ada kan? Paling orang rada-rada kita. Nah, oleh sebab itulah iwan-iwan sekalian, kita harus punya jamaah. Kalau dalam bahasa Arabnya jamaah. Dalam bahasa sehari-hari kita harus punya pergaulan. Oleh sebab kita hidup tidak bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Mau pangkas rambut saja kita butuh orang lain, tukang pangkas. Mau makan, mau segala macam pakaian itu butuh orang lain. Oleh sebab itu kita harus punya pergaulan. Nah, karena kita harus punya pergaulan, berarti di samping itu juga kita yang diwajibkan harus punya filter. Filter artinya daya saring positif untuk memilah dan memilih. Bergaul dengan siapakah kita yang akan menimbulkan kebaikan dan akan melekat kebaikan kepada kita. Dan juga bergaul dengan siapa kita. Harus diwaspadai bahwa pergaulan itu akan mengakibatkan kita juga menjadi terbawa, tidak baik. Jadi ini filter ini untuk memilah dan memilih. Karena pergaulan itu sangat besar pengaruhnya dan membentuk kepribadian seseorang menjadi yang soleh atau baik. Juga jangan lupa bahwa pergaulan itu juga membentuk kepribadian orang menjadi salah, gitu, bukan soleh ya, salah. Sebagai salah satu ilustrasi atau contoh lah ya, kalau kita bergaul dengan tukang bensin di pom, meskipun kita tidak menyentuh bensin, tidak main-mainin bensin ya, kita cuma lihat-lihat saja. Duduk di situ bareng-bareng sama karyawannya. Mau tidak mau kita mencium bau bensin. Kalau kita bergaul dengan pencuri, ya pasti orang lain menilai kita negatif dong, ini pencuri, sebab kita bergaulnya dengan pencuri.
Kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, meskipun kita tidak bisa apa-apa, tapi orang lain menilainya kepada kita sebagai orang baik. Pandai baca Quran, pandai baca kitab, sebab gaulnya dengan ulama, dengan kiai, dengan orang soleh. Padahal kita bocokok layangan, umpamanya, ya. Disitulah makanya kita harus bisa mencari pergaulan yang mana. Kita kemudian salah satu yang kedua, ilustrasi atau contoh yang kedua. Saudara tahu kan kulit kambing? Ini kita nggak makmum saja kepada seorang dai sejuta umat ya, almarhum. Mudah-mudahan kepada Allah. Beliau pernah mengungkapkan kulit kambing itu hina dan menjijikan. Tapi kulit kambing kalau disamak, dibersihkan, dikenakan minyak atau parfum yang wangi, dijadikan kantong Quran, sebelum dibaca diambil, dicium dulu, dipeluk dulu. Itu kantong yang terbuat dari kulit yang menjijikan numpang mujur karena bergaulnya dengan Al-Quran. Coba luar biasa ini. Kantong itu Quran, kulit kambing dicium, dipeluk karena pergaulannya dengan Al-Quran. Coba kalau kulit bergaul dengan kayu, jadi beduk. Nasibnya subuh-subuh masih gelap, orang kemplangin. Zuhur dipukul, asar dihajar, terus saja digebugin ya, Isya juga. Itu hanya salah memilih teman bergaul, seperti itu. Nah, kita juga sama. Malah kita disindir oleh orang Sunda. Mudah-mudahan aja mengerti bahasa Sunda ya. Begini katanya. Lamun orang campur gaul jeung pencuri, laksana main di panai besi. Najan badan tak kena api, abunya juga sok jadi daki. Bahasa Sunda campur ya. Lamun urang campur gaul jeung ulama, laksana main di taman bunga. Najan teu bisa mati kemangna, seungitna ge mata kraos kaangseuna. Jadi ternyata kalau kita bergaul dengan tukang pandai besi, meskipun kita tidak ikut mukulin besinya, tapi pasti debunya aja akan nempel sama kita. Bergaul dengan ulama, bergaul dengan orang-orang soleh ya, orang baik, kita menjadi orang baik. Itu di dunia. Bagaimana kalau di akhirat? Di akhirat sebab kita yakin manusia ini tidak akan hidup selamanya, semua akan mati. Ya, termasuk para hadirin, hadirat. Baik Pak, itu Pak Sobirin atau Pak Ahmad, baik tukang kain atau tukang tomat, baik yang sudah kawin atau yang belum disunat, juga semua akan mati semua. Bapak-bapak, ibu-ibu mati, remaja-remaji bakal mati, pejabat konglomerat mati, ustadz nanti. Mudah-mudahan aja ya, tapi kita gimana, Allah aja yang ngaturnya. Nah, setelah meninggalkan dunia yang fana ini, kita tidak mati kayu, artinya tidak sudah mati saja, tapi justru kematian itu gerbang pertama, pintu pertama untuk hidup yang selama-lamanya, yang sangat membosankan dan tidak akan ada mati lagi. Nah, menurut dalam hadis Nabi, jadi nanti kita bagaimana di sana di akhirat itu ya, di surga itu kita akan bergabung dengan siapa kita teman ketika di dunia. Dengan siapa kita bergabung ketika di dunia, disitulah kita akan dikumpulkan oleh Allah. Seperti hadis Nabi yang menyatakan almar'u ma'a man ahab. Manusia itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintainya, dengan yang dia sukai. Jadi kalau kita misalkan di dunia ini bergaulnya dengan di pengajian, di majlis taklim ya, dengan para asatid atau para jamaah yang baik-baik, nanti kita akan berkumpul di sana.
di akhirat di surga diberikan fasilitas yang sangat memadai, sangat menyenangkan di akhirat di surga Allah. Katanya itu tempat surganya juga, tempat tidurnya juga terbuat dari emas, permata, intan, berlian, bantalnya juga itu di bordel pakai mutiara. Beda dengan bantal kita di rumah ya. Kalau bantal kita di rumah di bordel pakai dahdir, pakai lendir. Tapi di surga itu luar biasa. Nah, ini bagi kita orang-orang yang beriman, kita yakin, sebab kita meyakini itu bukan berdasarkan kita pernah survei ke akhirat, bukan. Memang belum pernah ada kan yang survei ke sana, apalagi eksperimen di akhirat belum ada. Tapi karena kita punya iman, punya keimanan kepada Allah, kita yakin bahwa kehidupan yang sangat membosankan itu adalah di akhirat. Tapi bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, tidak akan pernah bosan, menyenangkan. Bayangkan saja ditemanin sama bidadari yang sangat cantik, perempuan di akhirat, wanita di akhirat, di surga. Tidak pernah pacaran, tidak pernah tersentuh laki-laki yang bukan mahram, belum pernah belum pernah menstruasi, boro-boro nikah ya, menstruasi, apalagi mencret, belum pernah. Itu yang akan menyambut kedatangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita ya semua termasuk orang yang baik yang disambut sama bidadari itu. Pakaiannya transparan, ya ahli surga namanya juga transparan, kata anak muda, wow, gitu tuh. Tapi sebaliknya, kalau di dunianya itu bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jauh dari Allah, tidak kenal kepada para alim ulama, tidak mengenal kebaikan lah, tidak kenal kepada Allah dah, tidak pernah kepada dosa lah, kembalinya dia sebaliknya dari surga ke mana? Ya itulah ke neraka ya. Di neraka tempat yang paling menderita dan sengsara. Tidak ada orang yang masuk ke surga itu ketawa-ketawa, cengengesan, cengir di neraka, nggak ada. Itu tempat-tempat orang yang durhaka. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang husnul khotimah, dan kita yang termasuk orang-orang yang bergaul atau berkumpul nanti dengan para orang-orang yang solehah, dan para ulama juga bergaul dengan para nabi, dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ke surga dipimpinnya. Ikhwanul muslimin yarhamukumullah, demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mudah-mudahan bisa membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita mendapatkan berkahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.